tempat untuk Arya. Jadi kita satu dalam doa. Ucap syukur buat ini. Si Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mencengkeram setiap kami, yang mengurapi setiap kami, yang memberkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Juga kuduskan, tahirkan setiap ruangan di mana kami berada, juga setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk bisa mencerna, untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti dengan benar apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih buat pujiannya. Ya, hari ini firman Tuhan dengan tema jangan anggap enteng kasih karuniaku. Jangan anggap enteng kasih karuniaku. Saudaraku, kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Ya, keadaan tidak semakin baik, ya. Harga melonjak tinggi di pasaran, ya. Kalau dulu uang 20.000 rupiah itu bisa membeli semuanya, ya, bawang, cabai dan segala macam. Tapi sekarang jangankan untuk 20.000, 200.000, ya, nggak cukup membeli segala macam, ya. Artinya keadaan sudah banyak berubah, ya. Melihat perkembangan zaman ini, ya, kita mengetahui bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman, ya. Saudaraku, itu baru dalam hal harga-harga yang melonjak tinggi di pasaran, ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan iman kita, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya? Apakah juga berimbas, ya? Apakah juga kena dampaknya, ya, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan? Saya percaya setiap kita pasti pernah ada di satu sisi di mana kita terjepit, di mana kita tertekan, di mana kita mungkin sudah patah arang dan lain sebagainya. Ya, itu pasti dialami oleh setiap kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Ya, makanya tidak ada pilihan lain kecuali kita semakin melekat di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kita terus berpengharapan kepada Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, saya mengangkat tema ini, ya, tadi sepanjang doa juga diingatkan tentang jangan anggap enteng kasih karunia-Ku. Saudaraku, saya percaya setiap kita juga pasti punya problematikanya masing-masing. Ya, mungkin hubungan di dalam keluarga, hubungan antar keluarga, hubungan antar tetangga, hubungan antar masyarakat, hubungan antar gereja, ya. Kita punya problematikanya masing-masing ketika kita ada di satu tempat, ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara ketika berada di tengah-tengah keluarga. Apakah hubungannya harmoni? Apakah hubungannya baik-baik saja? Ataukah sedang berseteru satu dengan yang lain? Saya tidak tahu hubungan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ya. Apakah juga berimbas, ya, ke tengah-tengah keluarga kita, ya. Saudaraku,
Ini sangat penting supaya kita tidak menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Ya, saudaraku, ingat baik bagaimana Tuhan telah mengorbankan tubuh dan darahnya kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dia korbankan nyawanya, dia korbankan darahnya sendiri, tubuhnya sendiri untuk dicabik-cabik, untuk ditusuk, untuk dimahkotai duri, untuk dirajang dan lain sebagainya. Supaya apa? Tujuannya hanya satu, supaya tidak ada satu pun manusia yang ada di muka bumi ini binasa. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Kita banyak menjumpai keadaan di sekeliling kita. Mungkin keluarga kita sendiri, mungkin tetangga kita sendiri, mungkin saudara kita sendiri yang masih bermain-main terhadap kasih karunia Tuhan. Atau mungkin kita sendiri pun mungkin seperti itu. Ya, makanya ini saya angkat ke tengah-tengah kita ya, supaya kita tidak bermain-main lagi terhadap kekristenan kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak bermain-main lagi terhadap kasih karunia Tuhan. Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Ya, saudaraku, ketika saya berdoa sama Tuhan, kadang ada timbul rasa terintimidasi, rasa tertuduh di dalam diri saya. Saya pernah mengalami keadaan yang seperti itu. Ya, kamu selamat hanya untuk dirimu saja. Mungkin itu terlintas dalam pikiran saya. Ya, kamu ke gereja hanya untuk dirimu saja. Kamu menjalani kehidupan kekristenanmu hanya untuk dirimu saja. Itu timbul dalam pikiran saya seperti itu. Ketika saya berdoa, saya merasa tertuduh, saudara. Ya, iblis berusaha ingin mengacau balaukan pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak lagi fokus, supaya kita tidak lagi lurus, supaya kita tidak lagi lempeng dalam mengikut Tuhan. Dia berusaha dengan gencarnya, dengan giatnya untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Kristus. Makanya saudaraku, ketika itu terjadi, kita pasti akan merasakan damai sejahtera itu hilang dari hati kita. Kita tidak lagi merasakan ketenangan. Kita tidak lagi merasakan kenyamanan. Kita tidak lagi merasakan sukacita. Yang ada kita merasa takut, kalut, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja? Apakah mereka dalam keadaan di dalam Kristus? Ataukah mereka sedang menuju kepada maut, menuju kepada kebinasaan? Makanya ini menjadi peringatan keras buat kita. Jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Ya, saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 18. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 18. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Nanti di ayat 18 di akhir dari perikop kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai dengan 18. Saya baca ayat ganjil. Tuhan tidak lalai janjinya. Orang yang menganggap tetapi ia sabar kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik
dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Segala sesuatu akan suci harus jelas. Dua belas. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 14. Saudara, ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu berkata dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti Bapak, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila bicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Yang kekasih, telah ini waspadahlah, jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tapi pertumbuhan dalam kasih karunia dalam kasih karunia dalam pengenalan Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. tidak main lagi. Ya, Tuhan itu masih menganugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya lah yang membuat kita hidup, yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Tetapi ingat, kasih karunia-Nya juga tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap main-main, ya. Karena kita masih banyak mendapati sekeliling kita, bahkan ya, mungkin keluarga kita sendiri yang masih bermain-main terhadap kasih karunia Tuhan. Bagaimana peran kita di sini? Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah mengalami Kristus? Ya, kuncinya mengalami Kristus. Ya, kita banyak menjumpai sekeliling kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, ya, yang kita lihat, ya, bagaimana mereka sepertinya kita lihat baik-baik saja, padahal mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya ini juga menjadi peringatan untuk kita, supaya waktu-waktu ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan lagi kita mengasihani diri kita sendiri. Jangan lagi kita hanya terobsesi dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai mengeluarkan segala kekuatan kita, mengeluarkan segala apa yang ada pada kita, supaya keselamatan yang dari Allah juga kita alami, ya, keluarga kita alami, sekeliling kita alami, supaya mereka juga boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di ayat 15. Kita lihat di ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Yang pertama adalah kesempatan, ya. Kesempatan ini Tuhan masih beri kita. Sekarang bagaimana dengan kesempatan yang luar biasa ini? Apakah kita benar-benar mempergunakannya dengan maksimal? Apakah kita benar-benar mempergunakannya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mempergunakannya dengan serius dalam hal ini? Ya, makanya bagian kita apa di sini? Apa yang kita harus lakukan? Karena kedatangannya sudah sangat-sangat singkat. Kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Jangan sampai waktu itu terbuang percuma. Jangan sampai waktu itu menjadi bablas dan kita tidak berbuat apa-apa. Kita bisa saja mengasihani diri kita. Kita bisa saja terobsesi dengan diri kita. Tapi cukup sampai di situ. Tapi kita harus mulai bertindak aktif dengan iman kita. Bertindak aktif untuk melangkah. Kalau kita hanya berkutat di dalam lingkaran situ, tapi kita tidak keluar dari zona nyaman kita, maka keadaan tidak membawa perubahan. Tidak akan membawa perubahan besar dalam hidup. Kita harus bergerak. Kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk kita melangkah keluar, untuk kita bertindak aktif, untuk kita menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan ke dalam loh hati kita, untuk kita seirama dengan hatinya, yaitu melangkah untuk mengabarkan kebaikan Tuhan, untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui hidup kita, melalui kasih kita, melalui perilaku kita kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya dimulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan sanak famili kita? Saya kalau lagi berdoa, saudara, saya sampai bilang begini, Tuhan, saya tidak rela suamiku, anak-anakku, saya sebutin nama-namanya, orang tuaku, adik-adikku, keluarga besar terhilang untuk selama-lamanya. Saya tidak mau keselamatan hanya untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau cuma saya yang ada di dalam kerajaan sorga, tapi keluarga saya terhilang. Ini menjadi cambuk buat saya. Dan saya harus bergerak bagaimanapun caranya. Apapun caranya, saya harus benar-benar mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kasih karunia-Nya ini diberikan kepada kita untuk kita maksimalkan, untuk kita sungguh-sungguh, untuk kita serius. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Dan iblis juga gencar-gencarnya untuk menarik sejauh mungkin orang-orangnya untuk terhilang selama-lamanya. Makanya saudaraku, kita sedang diperhadapkan, ya, baik dari pihak iblis maupun dari pihak Tuhan melalui kita, supaya kita bergerak lebih cepat, saudara. Supaya kita bergerak lebih aktif lagi. Ini kesempatan besar, saudara. Jangan sampai waktu itu terbuang. Saudaraku, tadi saya baru dari rumah duka, saudara, bersama suami. Dia ponakan kami, ya, meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Kira-kira anaknya ini masih kelas 3 SD, 3, 4, 5 lah pokoknya. Ya, masih kecil, saudara. Apakah mereka tahu kalau papanya tiada atau suaminya tiada? Mana tahu, saudara. Kita nggak pernah tahu ujung dari kehidupan kita. Kapan Tuhan memanggil kita.
Kita tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ajal menjemput kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita, saudara. Artinya kita akan memaksimalkan segala yang ada pada kita untuk mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana kita yang dulunya yang harusnya binasa, yang harusnya tercampakkan untuk selama-lamanya. Tapi oleh karena kasih karunia Kristus, oleh karena darah Kristus, kita diselamatkan. Dan kita sudah mengalami bagaimana Kristus mengubah, membaharui kehidupan kita. Dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Itu juga yang harus kita sampaikan, saudara. Itu juga yang harus kita impartasikan. Dimulai dari keluarga kita dulu, saudara. Jangan biarkan mata kita ini tertutup. Jangan biarkan telinga kita ini tertutup. Jangan biarkan hati kita tertutup. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Sehingga kita tidak bisa lagi mendengar dengan jelas derita hati mereka. Sehingga kita tidak lagi merasakan hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena hati kita sudah menjadi tumpul. Ini waktunya kita bergerak, saudara. Ayo deklarasikan keluarga kita. Saya dan seisi rumahku beribadah dan melayani Tuhan. Saya dan seisi keluargaku menyembah nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita berjuang sungguh-sungguh. Kesempatan ini tidak main-main. Hanya orang yang bijak yang akan memperhatikan tanda-tanda zaman. Hanya orang yang bijak yang akan memperhatikan setiap rambu-rambu, setiap peringatan-peringatan, setiap teguran-teguran, setiap nasihat-nasihat yang dari Tuhan. Ya. Ini yang pertama, yaitu kesempatan. Yang kedua, kita lihat di ayat 11. Di ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita nggak cuma sekedar suci, tapi betapa sucinya. Artinya nggak suci yang biasa-biasa lagi. Artinya kita harus benar-benar gimana sih yang namanya supaya kita nggak terhilang gitu loh. Gimana sih supaya kita benar-benar kebergantungan sama Tuhan. Nggak sekedar cuma melekat, tapi benar-benar kita melekat sama Tuhan. Supaya hidup kita ini mengalami pembaharuan, saudara. Kalau kita nggak melekat sungguh-sungguh, maka akan mudah terhempas begitu saja, akan mudah terhilang begitu saja. Karena ada banyak begitu kita lihat di sekeliling kita, dia tadinya percaya sama Tuhan, kenapa bisa terhilang? Kenapa bisa jadi berbalik? Tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup. Artinya sangatlah penting, ya. Sangatlah penting kita perhatikan di ayat 11 tadi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh di perjanjian lama dan tokoh-tokoh di perjanjian baru, bagaimana mereka sungguh-sungguh menjaga hidup mereka saleh dan suci di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah perhatikan hidup. Perhatikan hidup. Saudaraku, hidup kita ini jangan biarkan iblis menodai hidup kita. Jangan biarkan iblis merusak hidup kita. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan hidup kita. Jangan sedikit pun kita kasih celah, saudara. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Supaya hidup kita ini, hidup yang suci dan saleh di mata Tuhan. Karena hanya hidup yang suci dan saleh sampai di garis akhir, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan.
Ya, mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita saleh dan suci di mata Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir di ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bertumbuh. Kita nggak cuma sekedar memperhatikan hidup kita, tapi ada pertumbuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Ada pertumbuhan yang terlihat. Ya, kalau orang yang bertumbuh, hidupnya nggak biasa-biasa. Kalau orang yang bertumbuh, dia akan memancarkan kemuliaan Kristus seperti di firman Tuhan tadi. Ada kemuliaan yang terpancar, ada kasih Kristus yang terpancar, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terpancar melalui hidup kita. Tadi ketika saya berdoa, ya sebelum kita Zoom, ya ada mesbah secara pribadi, saya tersenyum aja ketika ada kalimat seperti ini. Biarlah ada wewangian, ada bau-bau wangian yang boleh ada aroma yang boleh Tuhan hirup gitu loh. Tuhan tuh menikmati gitu. Ya, Tuhan bisa menikmati wewangian dari hidup kita. Seperti itulah yang Tuhan juga mau, ada wangian yang juga boleh kita tebarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, hari-hari ini saya diperhadapkan dengan pilihan. Kalau disuruh pilih keluargamu atau pilih pelayananmu di luar. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Sebelum engkau melayani keluar, nomor satu adalah keluarga. Apalah artinya engkau hebat pelayanan di luar, tapi di keluargamu acak adul. Keluargamu hancur lebur. Keluargamu gak terurus. Gak terlayani. Kita hebat di luar, tapi keluarga kita keropos. Untuk apa? Akhirnya saya memutuskan saya akan pilih keluarga. Saya sedang mempersiapkan dua hal. Keluarga dan GAP. GAP di anak kandung saya dan GAP di anak-anak rohani saya. Dua hal ini yang sedang saya maksimalkan. Keluarga saya dan GAP. GAP di anak kandung. Saya nggak cuma anak-anak rohani, tapi di anak kandung. Saya sedang benahi itu. Saya mulai ada pendekatan-pendekatan dengan anak-anak. Baik di anak kandung maupun di anak-anak rohani. Ya. Dua hal ini yang sedang saya perjuangkan dan saya maksimalkan. Saya tidak mau kedapatan bercacat celah di hadapan Tuhan. Hanya karena keegoisan saya. Hanya karena kesombongan saya. Hanya karena kedegilan hati saya. Ya. Saya lagi pembenahan itu semua. Saya mulai ada pendekatan dengan keluarga lebih lagi. Saya mulai bicara dengan suami dengan bahasa kasih, dengan anak-anak dengan bahasa kasih, dengan anak-anak rohani juga dengan bahasa kasih. Tidak mencelak-mencelak, tidak latah. Ya. Mari saudaraku, pergunakan kasih karunia-Nya dengan benar di mata Tuhan. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempergunakannya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, supaya keluarga kita juga terlawat dan tertuai buat Tuhan dan kerajaan-Nya. Mereka juga harus mengalami Kristus, bagaimana kita mengalami Kristus.
Mereka juga harus diselamatkan sebagaimana kita diselamatkan. Mereka juga boleh mengalami hidup yang diperbaharui sebagaimana hidup kita diperbaharui. Mereka pun juga mengalami pertumbuhan sebagaimana kita juga mengalami pertumbuhan. Ya, supaya apa? Kalau kita satu warna di dalam keluarga kita, ngomongnya nyambung kan saudara? Ya enggak? Pernah nggak kita ngadapi di keluarga kita ngomong nggak nyambung gitu loh? Pasti pernah ya. Kita ngomong A, dia ngomong M misalnya. Nggak nyambung, nggak sinkron. Karena apa? Beda kelas, beda kelas, beda level gitu ya. Nah, itu yang sering kali terjadi saudara. Sehingga apa? Yang ada keributan, ya kan? Kita sudah SMP, dia masih TK gitu. Kita sudah kuliah, dia masih TK. Nggak ada kenaikan gitu loh. Nggak naik-naik, waduh ngeri kali gitu ya. Saya pernah ngalami di posisi itu. Sayanya udah di mana, yang ini masih di mana gitu loh. Tapi puji Tuhan, seiring waktu berjalan, 16,5 tahun kemudian, proses yang Tuhan berikan, akhirnya waktu Tuhan lah. Itu pun juga dibutuhkan kesabarannya ekstra, saudara. Sepanjang itu, air mata yang ada. Tapi air mata itu, Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Dan air mata itu berubah menjadi mata air kehidupan. Dan Tuhan mau kita pun mengalami itu di tengah-tengah keluarga kita. Ada shalom, ada blessing Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah keluarga kita. Harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita mau mempergunakan kesempatan itu. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebanyak mungkin harus kita menangkan. Mulai dari keluarga kita, baru berdampak ke sekitar kita, ke sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita. Siapapun yang Tuhan taruhkan, kita boleh menangkan dan selamatkan mereka bagi Tuhan dan kerajaan. Yang kedua, perhatikan hidup kita. Tuhan ingatkan kita bagaimana hidup kita harus suci dan saleh. Artinya sangatlah penting kita menjaga kesucian dan kesalehan hidup di hadapan Tuhan. Karena sudah banyak yang melenceng dari apa yang Tuhan mau. Makanya kita harus bergiat untuk menjaga hidup kita suci dan saleh di mata Tuhan. Yang ketiga, kita mengalami pertumbuhan, bertumbuh ke arah Kristus yang semakin baik dari hari ke hari. Ada perubahan, ada pertumbuhan yang semakin baik. Dan itu boleh terimpartasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh termaterai ke dalam loh hati kita, dan kita berjuang mempergunakan kebaikan Tuhan ini, kasih karunia Tuhan ini, dengan hidup seturut firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami seringkali mengasihani diri kami sendiri. Kami lupa bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang genting, di mana kami tidak bisa lagi bermain-main, tidak bisa lagi berlambat-lambat, tidak bisa lagi berleha-leha, karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kami sudah berada di penghujung zaman. Untuk itu Roh Kudus, tarik paksa kami kembali. Baharui hati kami, baharui pikiran kami, baharui jiwa roh kami, sehingga kami senantiasa tetap tertuju hanya kepadamu, tetap fokus hanya kepadamu. Tuhan mengingatkan kami, supaya kami tidak menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Ada 3 poin penting yang Tuhan ingatkan kepada kami. Yang pertama, kesempatan.
Tuhan memberikan kesempatan ini kepada kami. Kami mau menjadi bijaksana dalam mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dimulai dari keluarga kami. Kami mau keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, adik-adik, kakak-kakak, dan seluruh keluarga besar kami mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Mereka boleh berbalik dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Dan mereka boleh menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kembali orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami bawa nama-nama mereka ke hadapan Tuhan. Kami rindu keselamatan yang kami alami juga mereka alami. Biarlah Roh Kudus boleh mencelikkan mata rohani mereka, memekahkan telinga rohani mereka. Biarlah hati mereka tidak menjadi tumpul, tapi mereka boleh membuka panca indera rohani mereka kepada kebenaran Kristus, kepada terang ilahi. Untuk itu Roh Kudus jamah setiap mereka. Kami rindu lawatanmu Tuhan. Kami rindu jamahanmu Tuhan atas orang-orang yang kami kasihi. Kami bawa mereka ke hadapan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh diselamatkan dan dimenangkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Yang kedua, perhatikanlah hidupmu. Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana hidup kami suci dan saleh di mata Tuhan. Tuhan ingatkan supaya kami benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan mau dengan menjaga kesucian dan kesalehan hidup di hadapan Tuhan. Kami menyadari ada ketidakbenaran di dalam diri kami, ada ketidakseriusan di dalam diri kami, ada ketidakakuratan di dalam diri kami, sehingga kami tidak lagi seirama dengan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kami untuk kami benar-benar menjaga kesucian dan kesalehan hidup kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan untuk kami bermain-main dengan hidup ini ya Tuhan. Roh Kudus ampuni dosa dan pelanggaran kami. Baharui kembali hidup kami ini Tuhan. Supaya hidup kami ini benar-benar didapati Engkau Tuhan. Suci dan saleh di mata Tuhan. Yang ketiga, kami mau bertumbuh ke arah Kristus. Terus mengalami pertumbuhan yang semakin baik ke arah Kristus. Biarlah hidup kami benar-benar boleh terus kebergantungan hanya kepadamu. Sehingga pertumbuhan itu terjadi. Pembaharuan itu terjadi atas hidup kami. Berkati kami Tuhan. Berkati urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Hamba berdoa. Biarlah pengurapannya daripadamu Tuhan. Terus mengurapi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun kami yang hadir malam hari ini. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau senantiasa hidup kami tetap di dalam kasih karunia-Mu, dan kami sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan malam hari ini. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, bahkan berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kembali ke Dek Meda, Tuhan Yesus. Amin.